Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membriefing bagaimana bermain dengan storyboard. Jadi ini berkaitan sama tugas ya, yang untuk minggu depan teman-teman saya minta untuk bikin storyboard yang tujuannya saya akan ikutkan video teman-teman untuk lomba video kreatif di Miladnya UMY. Nah, ini saya share screen. Ini adalah tahapan-tahapan dalam bermain dengan storyboard. Sudah kelihatan ya. Saya full screen dulu. Oke, ini dia cara bermain storyboard. Nah, yang pertama, teman-teman harus ngerti dulu nih, bentuk storyboardnya seperti apa formatnya. Ini adalah format yang saya bikin di Canva. Nah, ini teman-teman bisa pilih aja di Canva, ada banyak sekali template-nya. Terus, ya perlu teman-teman perhatikan adalah storyboard kita terdiri dari 6 frame. Karena durasi yang mau kita bikin adalah 60 detik. Berarti frame-frame di sini saya bikin 1:10 ya. Satu frame berdurasi 10 detik. Dan nanti ada 6 frame yang bermanfaat untuk membatasi teman-teman agar cerita yang kalian bikin tidak terlalu bercabang. Jadi dibikin simple aja lah karena cuma 6 frame. Terus langkah kedua saya sarankan sebelum mulai memilih tema, teman-teman nonton dulu video iklan Gojek yang cendekiawan dan Tri yang ada di My Class. Karena style eh, video yang akan kita bikin itu modelnya seperti itu, video-video manifesto. Jadi kalaupun mau lihat referensi iklan yang lainnya, silakan masukkan kata kunci iklan manifesto di YouTube ya. Nanti akan muncul. Iklan manifesto itu tuh kalau kalian perhatikan seperti yang cendekiawan, terdiri dari beberapa cerita yang digunakan untuk menyampaikan satu pesan yang sama. Nah ini, nah tadi setelah teman-teman paham storyboardnya itu atau bentuk storyboardnya seperti apa dan kemudian referensinya kayak gimana, sekarang kita mulai masuk ke tahapan memilih tema. Ini adalah tema-tema video kreatifnya. Silakan pilih satu yang teman-teman suka, bebas mana aja. Di sini saya pilih kampus UMY, temanya ya, UMY Kampus Nyaman Taman. Kemudian silakan turunkan menjadi 6 poin yang berkaitan dengan tema tersebut. Dari UMY Kampus Nyaman Taman, poinnya kan di taman ya, Taman UMY gitu ya. Di sini poin pertama adalah opening. Opening ini kalimat-kalimat yang berfungsi untuk pengantar. Kalau yang di Cerdikiawannya Gojek, inilah cerita, inilah kisah para cendekiawan. Itu kan satu kalimat opening ya. Nah, kemudian 5 poin berikutnya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan taman di UMY. Yang pertama adalah photospot, kemudian ada kolam, kemudian taman batu atau tambat, rumput, dan juga nongkrong. Tahap berikutnya, ini yang seru nih. Mari kita berlatih copywriting. Kita menulis teman-teman. Yang pertama opening. Ini nih, UMY, Kampus Nyaman Taman. Terus kemudian photospot, bikin kalimat dari photospot. Explore photospot demi postingan. Kemudian kolam, sama, bikin kalimat dari kata kolam. Kolam menjadi saksi selebrasi pendadaran. Kemudian tambat atau taman batu. Sambat di tambat selalu jadi andalan. Kemudian rumput, bikin kalimat dari kata rumput. Bersantai di rumput sambil rebahan. Dan nongkrong, tempat nongkrong bareng teman-teman. Sekarang kita sudah punya 6 kalimat yang susunannya itu belum tersusun dengan rapi dan juga antar kalimat belum berhubungan. Maka tahap berikutnya pastikan kalimat nyambung dan akhirnya berima. Berima itu tuh endingnya kayak pantun ya. Jadi harus sama semua. Belakangnya an atau i i i. Oke, di sini kita lihat ya. Saya pakai rimanya an. Ini nih UMY Kampus Senyaman Taman buat ekspor Photoshop. Ini nih UMY Kampus Nyaman Taman. Dua, buat ekspor photospot demi postingan. Dan nongkrong bareng teman-teman. Kuliah itu berat, maka sambat ditambat selalu jadi andalan.
atau sejenak bersantai di rumput sambil rebahan, lalu berakhir di kolam yang menjadi saksi selebrasi pendadaran. Kalau teman-teman perhatikan, susunan di kalimat ini saya ubah dan kemudian saya tambahkan beberapa kata biar kalimatnya nyambung. Kayak ini nomor 2 dia saya tambahin kata buat. Terus kemudian nomor 4 itu saya tambahin kata kuliah itu berat. Masuk kuliah itu berat, koma maka saya tambahin itu ya. Sambat ditambah selalu jadi andalan. Ini fungsinya biar kalimatnya tadi mengalir dan juga saling nyambung jadi satu kalimat, jadi satu buah cerita. Nah, setelah teman-teman punya 6 kalimatnya, silakan masukkan ke dalam storyboard. Balik lagi ke Canva, masukin nih. Copy 1, copy itu naskah ya. Copy 1, copy 2, copy 3, sampai copy 6. Nah, setelah teman-teman sudah punya 6 buah kalimat dalam sebuah cerita di storyboard, saatnya sekarang melengkapi dengan visual. Jadi saatnya memvisualkan kalimat-kalimat yang udah kalian bikin. Di sini silakan cari visual footage yang tepat untuk tiap kalimat. Nah, karena ini baru storyboard, teman-teman nggak usah ngambil videonya dulu, kalian foto-fotoin aja. Terus kemudian visual footage diambil di area UMY ya. Susun dalam bentuk storyboard, print, lalu kumpulkan di minggu depan di kelas, kerjakan secara individu. Oke, sekian briefing dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.